Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Malam Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, tapi ini titiknya masih nyeri. Ya Bu, jadi malam ini kita mau melakukan edukasi atau pemberian informasi tentang diet rendah purin. Nah, ini dilakukan karena kan setelah kita pemeriksaan kemarin ya Bu, kemarin kan Ibu mulutnya nyeri kakinya lutut ya, lutut nyerinya skalanya 5. Terus kadar asam urat itu juga tinggi 7 kemarin ya Bu. Lah harusnya normalnya kan 6 ke bawah. Terus Ibu juga setiap hari seringnya makan yang amis-amis, makan jeroan gitu ya. Iya. Nah, jadi kita akan melakukan edukasi tentang diet rendah purin. Nah, edukasi ini dilakukan selama 30 sampai 45 menit. Nanti prosesnya yang pertama nanti saya menjelaskan materi ini ya Bu, yang ada di laptop ini ya. Iya. Nah, terus yang kedua nanti saya akan memberikan kesempatan Ibu untuk bertanya-tanya tentang kira-kira apa yang ingin Ibu ketahui dari materi ini ya Bu ya. Nah, setelah ditanya-tanya terus saya menjawab, nanti selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini nanti tutupnya saya tanya-tanya ke Ibu tentang materi yang sudah saya jelaskan gitu. Nanti akhirnya Ibu akan ditanya tentang materi ini kayak gitu. Paham Ibu? Nah, kira-kira Ibu bersedia nggak kalau melakukan edukasi ini? Sedia ya Bu ya. Nah, kalau gitu saya jelaskan dulu ya Bu materinya ya. Nah, pertama Ibu sudah mengetahui belum apa itu diet rendah purin? Belum. Nah, jadi saya akan menjelaskan. Diet rendah purin itu membatasi atau mengatur makanan-makanan apa saja yang boleh dimakan atau yang dianjurkan dimakan untuk mengurangi kadar asam urat atau menurunkan kadar asam urat. Jadi nanti makanan Ibu itu diatur setiap harinya. Kira-kira makanan yang boleh dimakan apa, yang enggak boleh dimakan apa, kayak gitu. Nah, diet ini tadi bertujuan untuk mengurangi kadar asam urat. Nah, yang kedua itu untuk memperlancar pengeluaran purin seperti itu. Dalam diet rendah purin ini nanti terdapat pengaturan makanan, ya, makanan apa saja yang sekiranya bisa dimakan oleh Ibu sehari-hari kayak gitu. Sampai sini paham Ibu? Nah, ini untuk pengaturan makanannya Bu. Nih, bisa dilihat. Nah, ini makanan yang dianjurkan. Nah, makanan ini dianjurkan kalau untuk sumber karbohidrat itu makanan pokok Pak ya Bu. Makanan pokoknya itu ada yang dianjurkan untuk nasi, bubur, terus ada roti, gandum, terus juga jagung, kentang, ubi, talas dan juga singkong. Nah, yang kedua itu ada sumber protein. Nah, Ibu sudah pernah mendengar kata protein? Ya, sudah. Ya, protein. Nah, protein itu ada 2 Bu, protein hewani sama protein nabati. Nah, protein hewani itu protein yang bersumber dari hewan-hewan seperti telur, daging, ayam, seperti itu. Nah, untuk protein hewani yang dianjurkan itu ada telur Bu, dan juga ada susu. Nah, kira-kira Ibu suka susu enggak? Enggak suka susu, berarti bisa dianjurkan untuk mengkonsumsi telur. Nah, yang kedua itu makanan protein hewani yang dibatasi. Nah, yang dibatasi itu ada daging, ayam, ikan tongkol, terus
eh, udang, kerang kayak gitu. Nah ini maksimal 50 gram per hari. Nah, 50 gram itu misalnya kayak ini ikan 50 gram itu ya 2 potong, terus ayam 50 gram itu 1 potong. Jadi itu sehari hanya boleh itu Bu ya, nggak boleh lebih. Terus untuk yang tidak boleh dikonsumsi, pantangannya itu. Nah pantangannya itu ada yang pertama itu ada hati, terus ginjal, jantung, limpa, otak, terus ada rempelok, bebek, terus burung dan juga angsa seperti itu Bu. Sampai sini paham Bu? Paham. Nah kemudian selanjutnya itu protein nabati. Nah protein nabati ini yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Protein nabati ini yang dibatasi itu ada tahu tempe. Nah tahu tempe itu sehari maksimal itu 2 potong. Nah, terus itu juga ada kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tanah gitu. Itu paling banyak 25 gram per hari. Terus selanjutnya itu ada sayuran. Nah sayuran yang dianjurkan itu ini bisa dibaca Bu, bisa dilihat ada wortel, labu siam, kacang panjang, terus terong, pare, selada air, tomat, dan juga lobak itu. Terus kalau untuk yang dibatasi, nah ini yang dibatasi Bu, yang dibatasi itu ada bayam, ada buncis, terus melinjo, kapri, kacang polong, kembang kol, kangkung, dan juga jamur Bu. Itu dibatasi nih Bu. Nah, sampai sini masih paham Bu? Masih ya. Nah, kalau untuk buah-buahan, nah buah-buahan itu semua macam buah-buahan itu dianjurkan atau boleh dikonsumsi, mau itu salak, jeruk, semangka, melon itu boleh, semuanya boleh. Atau misal kayak hasil-hasil kebun seperti kayak pisang itu kan ada di kebun, itu boleh. Terus nangka itu juga boleh. Terus ada minuman yang dianjurkan ini semua macam minuman. Nah, kecuali minuman yang beralkohol, misalnya minuman air putih itu boleh gitu. Tapi ada juga yang dibatasi Bu, seperti kopi dan juga teh yang kental itu harus dibatasi sehari 3 kali, itu nggak boleh ya Bu. Nah, terus cara mengatur dietnya itu sebaiknya ya Bu ya, sebaiknya itu kayak direbus kayak gitu Bu. Itu kalau misalnya nggak doyan yang direbus ya bisa digoreng kayak gitu bisa. Di sini paham Bu? Paham ya. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan itu juga ini Bu, perlu olahraga setiap hari. Nah, bisa dengan sawah, rumput ya Bu, itu setiap hari ya Bu. Rumput itu sudah pasti. Terus ya ke kebun lah ya Bu ya. Ya bercocok tanam seperti itu Bu. Nah kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan Bu? Ya Mbak, yang selain cara ini apa yang bisa mengurangi rasa nyeri di lutut? Oh iya, kalau untuk mengurangi nyeri di lutut itu bisa dengan kompres hangat. Nah, kompres hangat ini bisa dilakukan ketika mau tidur, bangun tidur bisa Bu. Itu misal nanti kalau pakai botol tuh diisi air hangat, diisi air hangat, terus ditempelin ke lutut yang sakit itu. Terus bisa juga sama ini Bu, kain lap gitu, diperas gitu, terus ditempelin ke sini gitu. Bisa selama 15 sampai 20 menit Bu. Nah itu Bu. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Sudah jelas? Jelas. Nah selanjutnya gantian Bu, saya yang tanya ya. Oh ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan materi ini, semuanya yang di laptop sudah
ada pengertian apa itu diet, rendah puri, nah, tujuannya apa, pengaturan makannya kayak gimana. Nah sekarang tanya, dari tadi yang ibu dapat nih, yang penjelasan yang ibu dapat, kira-kira makanan yang dianjurkan. Nasi, kentang, Ya, telur, ya, wortel, terus ubi. ya betul ya Bu. Ya bagus Bu. Nah terus untuk yang kedua nih, makanan yang kira-kira dibatasi itu apa? 5 makanan apa tuh Bu? Ayam 1 potong, tempe 2 potong, tahu 2 potong, buncis, kangkung, ikan 2 potong. Ya bagus Bu ya, lebih dari 5 tapi Bu ya. Terus, nah ini yang penting juga, makanan yang dihindari, jangan dimakan pokoknya Pak. Hati, jantung, babat, terus usus, terus daging, angsa. Ya bagus, benar ya Bu. Ya, Berarti Ibu mendengarkan dengan baik gitu ya Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu ya, saya mau tanya lagi Bu. Nah kalau untuk diet rendah purin ini tadi kan saya berdasarkan penjelasan saya tuh apa Bu manfaatnya tuh apa, manfaatnya apa dari untuk merendahkan asam urat. untuk Merendahkan asam urat. iya betul ya Bu ya, untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh ya. Bagus. Nah bagus, Ibu sudah berhasil menjawab pertanyaan dari saya dari semua tadi. Makanan-makanannya udah bisa bagus, terus tadi manfaatnya juga udah menyebutkan kayak gitu ya Bu. Iya. Terus selanjutnya ini Bu, saya mau mengajarkan ini cara nih Bu, ini namanya kartu monitoring. Nah kartu monitoring ini gunanya ini untuk memantau dalam seminggu nanti itu Ibu makannya apa aja kira-kira gitu. Ini kan Ibu ya, di sini ini kan ada ini ya, kolomnya ada tanggal, makanan atau minuman sama porsi. Nah, nih tanggal 6 Februari. Nah, Februari pagi makan apa? Misalnya nasi, porsinya berapa? 1 centong. Lauk, lauknya apa? Misal ayam 1 potong, ya betul. Sayur 2 sendok. Ya, minuman misal 1 gelas itu. ya bagus Bu ya. Ini nanti diisi setiap hari ya Bu, pagi, siang, malam gitu. Ini ditulisnya harus setiap hari supaya nanti tulisnya juga pas hari ini biar nggak lupa ya. Ya. Dan di sini paham Bu? Paham. Nah, paham ya. Gitu ya. Ini saya kasih ke Ibu. Ini ada 1 minggu ya. Ini diisi ya Bu ya. Nanti saya akan mantau setiap hari kira-kira bener apa enggak isinya. Terus saya juga akan nanya setiap hari ya Bu ya. Nah ini Bu, terus ada lagi nih. Jadi Ibu kan sudah mempelajari sudah belajar bersama tentang makanan-makanan yang kira-kira dikonsumsi ya dibatasi dan juga dihindari. Nah, kira-kira Ibu bisa menuliskan rencana menu makanan dalam 1 hari. Bisa dituliskan Bu? Bisa ya. Misal pagi nasi 1 centong ya, sama ayam 1 potong, ya, sayuran 2 sendok, terus minuman. Siang 2 potong tempe, terus sayuran
terus minuman. Sayurannya kira-kira sayur apa Bu? Siang-siang yang enak kira-kira sayur apa biasanya? Buncis ya. Terus nasinya berapa centong? 2 centong. 2 centong. Terus malam apa Malam nasi 1 centong. Nasi 1 centong ya. Ikan 2 potong. 2 potong. Terus apa lagi? Sayurnya kangkung Ya malam-malam ya. Sayur kangkung ya Bu ya. Ngantuk. Iya. Ya Bu. Kalau buahnya setiap hari itu apa buahnya kira-kira? Ya, buahnya pisang Ya. Pisang panen di kebun ya Bu? iya yang nggak beli. Ya nggak beli. Murah meriah ya Bu ya. Ya Bu ya. Jadi Ibu sudah bisa mengisi ini ya Bu, membuat jadwal harian. Nah ini sudah bagus, berarti Ibu sudah memahami apa yang saya jelaskan gitu ya Bu ya. Kartu monitornya disimpan ya Bu. Oh iya. Nah ini saya kasih ini Bu, ini ada leaflet, ini namanya leaflet. Nah ini di dalamnya itu nih. Nah ini ada pengertiannya, direndakurin itu apa, ada tujuannya, syarat-syaratnya apa. Nah ini tadi nih ada makanannya nih, yang dianjurkan apa, dibatasi apa, dihindari apa. Nanti kalau misalnya lupa Dibaca. ya buka dibaca gitu ya Bu ya. Oh iya. Ini juga ada contoh menunya nih. Ini juga ada di sini, menu pagi, siang, malam tuh ada gitu. Nah ini di sini juga nanti ini kan ada nama Bu, nama umurnya berapa nanti diisi ya Bu ya. Oh iya. Kalau tinggi badan sama berat badan nanti saya yang isi ya Bu ya. Kemarin kan sudah nimbang ya. Iya. Ini kalau yang kebutuhan gizi sehari-hari ini saya yang isi nanti ya. Jadi saya yang isi. Nah, Ibu jadi cukup isi ini ya Bu ya, nama umur ya. Sama ngisi ini ya, kartu monitor ya. Disimpan dulu Bu. Iya. Terima kasih. Ya sama-sama. Ini sudah kan Bu ya, kita sudah belajar bersama lah ya istilahnya. Ibu juga sudah mudeng tadi yang saya jelaskan, kita sudah tanya jawab gitu. Nah selanjutnya nanti pertemuannya kira-kira kapan lagi ya Bu ya? Mungkin hari besok malam lagi ya Bu ya, bisa ya? Oh iya bisa. Bisa ya. Bisa. Nah, di pertemuannya besok malam itu ini ngecek kartu monitor. Cek kartu monitor ya. Oke. Nah itu besok ngecek kartu monitor. Nanti jamnya menyesuaikan aja ya Bu ya. Kalau ada jadwal ngaji ya setelah ngaji ya Bu ya. Gitu. Kira-kira terus ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak Ada ya? Cukup? jelas ya. Ya bagus kalau begitu ya Bu ya. Terus selanjutnya nih saya sudah menjelaskan sudah, kartu monitor sudah ya, sudah selesai lah ya. Tinggal kita nanti di pertemuan ke selanjutnya ya Bu ya, besok malam ya Bu. Kalau begitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau saya ada salah kata saya juga mohon maaf ya Bu. Sami-sami. Ya, terus saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baca Ibu. Oh, nggih. Ya.